البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Allah, kita baca matanya dulu. Wa Sabit bin Qais wa ghairihim minas sahabah, yang termasuk yang dijamin masuk surga, Sabit bin Qais bin Syammas, khatibu Rasulullah SAW, dan para sahabat yang lain. Qauluhu wa ghairihim minas sahabah wa dzalika ka Abdullah bin Salam. Di antaranya adalah Abdullah bin Salam radhiyallahu an, wal Hasan, Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma. Faqad syahidan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam lil madhkurain. Rasulullah SAW telah mempersaksikan tentang dua orang yang disebut tadi, bahwasanya mereka adalah penghuni surga. Kama rawal Bukhari fi sahihi, sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam sahih beliau, nomor yang ke-3812. An Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an qala ma sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqulu li ahadin yamshi innahu min ahlil jannah illa li Abdullah bin Salam. Saya tidak mendengar Nabi SAW bersabda untuk seseorang yang dia masih berjalan, yaitu di muka bumi ini, bahwasanya dia itu termasuk penghuni surga, kecuali untuk Abdullah bin Salam. Bukan berarti yang lain tidak ada, tapi setakat apa yang diketahui, yang didengar oleh Sa'ad bin Abi Waqqas, yang didengar. Dalil yang lain menunjukkan sahabat yang lain mendengar, ada sahabat-sahabat yang lain disebutkan, seperti Khadijah dan yang lain-lain. Seperti juga siapa selain Asyarah itu yang dikabarkan masuk surga, yaitu apa, wanita yang berkulit hitam itu, dan beberapa yang lain, banyak bahkan. Baik. Kemudian beliau mengatakan wa fi hadits Abi Sa'id al-Khudri, dan juga apa, Rumaisa, yaitu Ummu Sulaim, ibu dari Anas. Rasulullah melihat wanita ini sedang apa, sedang berwudu di dalam surga. Dalam surga, tapi apa, di luar istana. Untuk apa wudu? Memangnya sholat kah? Dijelaskan oleh Ibnu Hajar, wudu dari apa, wadoah, yaitu apa, kecemerlangan, biar apa, wajahnya semakin cantik. Ini air surga memang ajaib. Kalau kita punya itu di dunia, seorang beratur itu untuk beli, kita jual berapa? 1.000 mungkin ya. 100 cc kita jual 1.000. Enggak, canda aja. Karena di dunia banyak orang yang dapat kabar seperti itu, dia langsung rela beli mahal-mahal tuh air diberkahi. Baik. Wa fi hadits Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu an, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala al-Hasan wal Husain sayyida syababi ahli jannah. Bahwasanya Al-Hasan dan Al-Husain adalah dua pemimpin bagi para pemuda penduduk surga. Walaupun nanti semuanya umurnya adalah sama, yaitu sekitar 33 tahun penduduk surga semuanya. Tapi apa maksudnya pemuda di sini adalah yang masuk, yang meninggal dalam keadaan usianya belum tua. Sementara Abu Bakar dan Umar, apa itu sayyidah kahuli ahli jannah, pemimpin, apa itu orang-orang tua di surga, maksudnya adalah yang masuk, yang meninggal dalam keadaan usia tua. Nanti semuanya usianya sama. Baik. Wa fi hadits Uqasyah bin Mihsan. Nah, ini juga termasuk yang dijamin itu. Bahkan jaminannya hebat. Ini Bukhari nomor yang ke-6541. Muslim nomor yang ke-216. Lamma dzukira sab'in, lamma dzakara sab'ina alfa alladzina yadkhuluna al-jannata bighairi hisabin wala adzab. Manakala Rasulullah SAW menyebutkan 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab, faqal, maka Uqasyah mengatakan, ud'ullaha an yaj'alani minhum. Jadikanlah saya termasuk, berdoalah kepada Allah agar menjadikan saya termasuk dari mereka. Dan ini betul-betul serius beliau, sampai apa, melambaikan bajunya biar Rasulullah SAW perhatian pada beliau. Ini menunjukkan usaha yang sangat serius, mengalahkan yang lain-lain di dalam apa, di dalam majelis tadi. Faqal anta minhum. Rasulullah bersabda, engkau termasuk dari mereka. Al-hadits. Wala yashhadu li ghairi man syahida lahun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi jannatin walan nar.
Dan tidak boleh kita mempersaksikan untuk selain orang yang dipersaksikan oleh Nabi SAW bahwasanya dia masuk surga atau dia itu masuk neraka. Ya, karena ini perkara gaib. Li'annahu la yu'lamu madza yukhtamu lahu bih. Karena tidak diketahui dengan apa seseorang itu umurnya itu ditutup. Apakah dengan kebaikan atau kejelekan, kita tidak tahu. Wa alhaqa ba'dul ulama biman taqaddama min man ittafaqatil ummatu ala as-sana'i alaih. Dan sebagian ulama menggabungkan kepada orang yang terdahulu disebutkan tadi bahwasanya dijamin masuk surga. Siapa yang akan digabungkan di situ? Orang-orang yang memang telah disepakati oleh umat ini untuk mereka itu dipuji. Seperti Umar bin Abdul Aziz, wal Hasan al-Basri, wa ghairihima, dan yang lain-lain. Dari kalangan para pembesar umat ini yang memang Allah Ta'ala jadikan mereka memiliki sanjungan yang mulia di umat ini. Wa kana Abu Thawr yashhadu li Ahmad bin Hanbal bil jannah. Abu Thawr mempersaksikan untuk Imam Ahmad bin Hanbal bahwasanya beliau itu masuk surga. Ini memang persangkaan yang sangat kuat dan juga harapan yang sangat besar. Dan banyak mimpi-mimpi yang menunjukkan itu. Mimpi-mimpi dari para ulama disebutkan banyak sekali oleh Al-Maqdasi di dalam kitab Mihnah Al-Imami Ahmad. Adapun yang rajih adalah kita tidak berani bersaksi, tetapi kita berharap dengan harapan yang sangat kuat. Walaupun barang siapa sampai tingkat disepakati oleh umat, maka ini hujahnya sangat kuat. Karena Allah Ta'ala, Rasulullah bersabda antum syuhada'ullahi fil ard. Kalian adalah saksi Allah di bumi. Kalau terbentuk kesepakatan, maka kesepakatan mereka adalah hujah. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna rasulu 'alaikum syahida. Demikianlah kami jadikan kalian itu adalah umat pertengahan, agar kalian menjadi saksi terhadap manusia, dan Allah jadikan Rasul sebagai saksi terhadap kalian. Jadi umat ini adalah saksi yang dipercaya oleh Allah Ta'ala. Tapi umat yang mana? Bukan orang per orang, tapi ijma'nya mereka. Kalau orang per orang, maka ini adalah banyak terjadi penipuan. Sekitar beberapa kelompok orang ditanya gimana orang ini baik, oh baik, padahal mereka nggak tahu apa-apa. Baik. Tapi yang dimaksud adalah ijma'. Kemudian wafil musnad, dan di dalam musnad, yaitu musnad Abd bin Humaid, nomor yang ke-442. Dan juga di dalam Sunan Ibnu Majah, nomor yang ke-4221. Dari sahabat yang namanya Abu Zuhair As-Saqafi. Yang mana Rasulullah SAW bersabda, yushiku an ta'lamu ahlal jannah min ahlin nar. Hampir-hampir kalian itu mengetahui siapakah penduduk surga dan siapakah penduduk neraka. Qalu bimadza ya Rasulullah. Mereka mengatakan, dengan apa wahai Rasulullah? Qal bisana'il hasan wa sana'is sayyi. Dengan sanjungan yang bagus dan dengan sanjungan yang buruk. Tayyib. Tapi Rasulullah tidak mengatakan pasti, tapi yushik, hampir-hampir. Tayyib. Dan khilaf ini disebutkan panjang lebar oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Wallahu alam, tapi yang rajih adalah pendapat jumhur, bahwasanya kalau persaksian itu dari Allah dan Rasulnya, maka ini yang pasti. Adapun untuk umat ini kalau tidak sampai ijma', maka itu belum pasti. Dan hadis tadi adalah sahih. Wa fi sahihain, ini Bukhari nomor yang ke-1367, Muslim nomor yang ke-949 dari Anas radhiyallahu an, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam murra alaihi bi janazah. Dilewatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam jenazah. Fa asnau alaihi khaira. Maka orang-orang menyanjung jenazah tadi dengan kebaikan. Faqal wajabat. Rasulullah bersabda, itu wajib. Wa murra alaihi bi janazah, dan dilewatkan kepada beliau jenazah yang lain. Fa asnau alaiha syarra. Maka orang-orang menyebutkan keburukan jenazah tadi. Faqal wajabat. Rasulullah bersabda, wajib. Faqila ya Rasulullah, ma qauluka wajabat? Wahai Rasulullah, apa makna sabda Anda wajib? Qal hadhil janazah asnaitum alaiha bil khair. Faqultu wajabat lahal jannah. Jenazah yang ini kalian menyanjungnya dengan kebaikan.
maka aku mengatakan wajib untuknya surga. Wa hadhil janazah asnaitum 'alaiha syarra, faqultu wajabat lahan nar. Sementara jenazah yang ini kalian menyebutkan atau menyanjung dia dengan keburukan, menceritakan keburukan dia. Maka aku mengatakan wajib bagi jenazah yang ini untuk masuk ke dalam neraka. Antum syuhadaullahi fil ard. Kalian adalah para saksi Allah di muka bumi. Para ulama mengatakan yang dimaksudkan adalah yang diajak bicara waktu itu, yaitu apa? Para sahabat. Adapun setelah para sahabat banyak kejahilan, banyak apa? Sifat lancang, belum diminta persaksian dia sudah bersaksi, banyak yang dibayar baru mau bersaksi dengan saksi palsu, maka seperti itu tidak layak jadi saksi. Tapi yang persaksiannya pasti adalah para sahabat. Adapun setelah sahabat itu hanya boleh kita kuatkan kalau apa? Kalau sampai ijma persaksian yang semacam itu masalah surga dan neraka. Baik. Qala Syekhul Islam rahimahullah wa yuqirruna bima tawatara bihin naql an Amiril Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu wa ghairihi. Dan ahlu sunnah wal jamaah mengakui apa yang telah mutawatir penukilannya dari Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an dan yang selain beliau, min anna khaira hadhil ummah ba'da nabiyha Abu Bakar summa Umar, bahwasanya orang terbaik dari umat Muhammad SAW ini setelah nabinya adalah Abu Bakar kemudian Umar. Berarti siapa yang menentang Ali bin Abi Thalib, yang mengaku sebagai Syiatul Ali, orang-orang Syiah. Syiah yang Syiah Rafidah. Kalau Syiah Zaidiyah tetap mengakui bahwasanya Abu Bakar dan Umar itu yang terbaik. Tapi apa? Yang ketiga adalah Ali, baru yang keempat adalah Utsman dan semacam itu. Wa yusallisuna bi Utsman wa yurabbi'una bi Ali. Ahlu sunnah wal jamaah menjadikan yang ketiga adalah Utsman dan menjadikan yang keempat adalah Ali radhiyallahu anhum, kama dallat alaihil athar, sebagaimana itu ditunjukkan oleh athar-athar. Wa kama ajma'a sahabatu ala taqdimi Utsmana fil bai'ah, sebagaimana para sahabat telah bersepakat untuk mendahulukan, mengedepankan Utsman di dalam bai'at. Qauluhu wa yuqirrun al-isyarah liraddi ala Rafidah. Isyarat ini sebagai bantahan terhadap Rafidah alladzina yufaddiluna Aliyan ala Abi Bakrin wa Umar, yang mereka itu lebih mengutamakan Ali di atas Abu Bakar dan Umar, wa yata'anuna fi khilafatihima, dan mereka mencerca khilafah Abu Bakar dan Umar padahal enggak ada salah apa-apa. Bahkan mereka yang berjasa menyebarkan Islam ke berbagai penjuru dunia. Sementara Rafidah, apa yang Rafidah lakukan? Mereka cuma akan meruntuhkan negara Islam seperti sejak dulu sampai sekarang. Tidak ada salah apa-apa Abu Bakar dan Umar. Justru mereka paling benci Umar. Kenapa? Karena Umar yang meruntuhkan ajaran Majusi dan negara Majusi, yaitu negara yang di mana itu? Di Persia itu. Maka memang betul-betul layak untuk sangat diragukan Rafidah itu agamanya apa dan membela siapa mereka. Wa yas'umuna anna Aliyan afdalu minhuma. Mereka menyatakan bahwasanya Ali lebih utama daripada Abu Bakar dan Umar. Wa anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ausa ilaih, dan bahwasanya Nabi SAW mewasiatkan khilafah kepada Ali. Ditanya oleh Syekhul Islam di dalam kitab beliau Minhajus Sunnah, mana wasiatnya itu? Rasulullah beliau adalah orang yang asja'un nas, orang paling pemberani. Kenapa wasiat itu rahasia? Apakah beliau takut kepada para sahabat sementara Allah dan malaikat sebagai walinya dan penolongnya? Kalau betul Ali adalah khalifah setelah itu, kenapa Rasulullah harus secara takut-takut dan rahasia menceritakan kamulah wali yang sebenarnya, tapi ini rahasia aja ya? Ini nggak mungkin. Rasulullah tidak takut sama sekali untuk menampilkan kebenaran. Makanya sebenarnya mereka itu ketika mengatakan ini, sebenarnya mereka itu adalah mencela Nabi, menunjukkan Nabi itu berkhianat, tidak menerangkan kepada umat bahwasanya Ali lah yang paling berhak dan seterusnya. Justru sekedar rahasia-rahasia semata. Dan membiarkan apa? Membiarkan hak Ali itu diinjak-injak dan seterusnya. Ini adalah menghina Nabi sebenarnya mereka itu. Wa qad su'ila Aliyun an dzalik. Ali telah ditanya, betulkah Anda dapat wasiat khusus dari Nabi? Fa'angkara dzalik. Maka Ali mengingkari itu. Ya, beliau ditanya oleh Abu Juhaimah dan yang lain-lain itu. Apakah Rasulullah mengkhususkan wasiat untuk Anda? Beliau mengatakan enggak ada wasiat khusus. Yang ada hanyalah hadis Nabi yang aku tulis di dalam apa? Di dalam lembaran ini. Lembaran tentang masalah apa itu? Yaitu masalah
ukuran diat dan juga masalah la'anallahu man awa muhdisa dan seterusnya. Tidak ada wasiat khusus untuk masalah kekuasaan. Kama rawal Imamu Ahmad. Imam Ahmad ini nomor yang ke-8 824 dan sanadnya sahih. Adapun yang Bukhari wallahu alam ana tidak mendapatkan kalau yang kalimat ini, tapi dia datang dalam bentuk yang lain. An Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu annahu qala khairu hadhil ummah ba'da nabiyha Abu Bakrin wa Umar. Adapun untuk yang riwayat Bukhari lafadznya adalah apa? Pertanyaan dari apa itu? Muhammad ibnul Hanafiyah mengatakan apa itu? Ini man khairun nas, maka Ali mengatakan apa? Khairus ba'da Rasulullah SAW. Ali mengatakan Abu Bakar. Summa man, summa Umar. Wa khasyitu an yaqula Utsman faqultu wa man wa anta? Bagaimana dengan engkau wahai ayah? Maka Ali mengatakan innama ana rajulun minal muslimin. Aku hanyalah laki-laki dari kalangan kaum muslimin. Ini yang di riwayat Bukhari. Wa qala al-Hafidz Az-Zahabi dalam Tarikhul Islam yang ketiga muka surat 115. Hadza mutawatir. Ini adalah riwayat yang mutawatir dari Ali bin Abi Thalib. Wa rawafid tukadzibu hadhil akhbar. Dan orang-orang Rafidhah mendustakan berita-berita ini, padahal sanadnya adalah sanad-sanad yang sahih. Tapi justru dalam kitab yang dikatakan paling sahih setara dengan Bukhari di kalangan orang Rafidhah, kitab apa itu? Al-Kailani. Sanad-sanadnya justru aneh. Sanad-sanadnya di dalamnya ada berita himar, berita ibuku meriwayatkan ketika di atas katil dari ibunya dari neneknya dari pamannya. Ini sanad macam apa itu? Dan bukunya ada Kailani itu di Damaj, di Kutubud Dhalal. Di antara sananya kadang apa? Himar ini bercerita dari ibunya, yaitu himar yang di atasnya, dari himar di atasnya sampai apa? Himarnya Nabi Nuh, begini. Gimana rawinya adalah binatang? Gimana kita akan mendapatkan jarh wa ta'dil untuk binatang ini? Dapatnya berarti apa? Di Hayatul Hayawan, punya Damiri nanti. Lihat binatang ini sikoh enggak? Atau pernah dusta dia? Gimana? Kita tahu itu. Tayyib, qala la'anahumullah, kata Imam Az-Zahabi, semoga Allah melaknat mereka. Ma ajhalahum wa adallahum. Alangkah bodohnya mereka dan alangkah sesatnya mereka. Yang enggak layak mereka jadi saudara kita, itu enggak layak sama sekali. Tayyib, ilahuna wallahu a'lam. Adakah di surga nanti kita akan mendengar bacaan Al-Quran? Apakah kita akan baca Quran? Ya. Insya Allah. Kalau disebutkan oleh Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah di dalam Hadil Arwah, betul-betul apa? Kita akan menikmati segala perkara yang baik-baik. Zikir ada, dan termasuk zikir adalah apa? Membaca Al-Quran. Dan kita juga akan mendengar qiraah Allah Ta'ala, betul-betul qiraah yang paling indah, kalamullah Ta'ala. Demikian pula ada mudzakarah, semuanya akan apa? Beramal dengan apa? Sesuai dengan karakter dia. Kalau pedagang, dia berdagang juga, dia akan berniaga, tapi niaganya tidak perlu uang ini dan itu lagi. Akan pergi ke pasar. Demikian pula kalau dia petani, dia akan bertani lagi, sebagaimana di Sahih Bukhari itu. Dan kata Ibnul Qayyim, dan yang paling bahagia adalah para ulama. Nanti akan jumpa ulama satu sama lain, dialog lagi, membahas ini, membahas itu, karena itu adalah kebahagiaan mereka. Meneliti perkara-perkara fikih, memang itu adalah kebahagiaan mereka. Perkara-perkara yang melatih akal, melatih kedalaman ilmu dan seterusnya. Ketika ada kesulitan, tanya langsung ke Allah, ya Allah, siapa yang betul berarti? Wah, enak. Jadi semuanya akan apa? Akan bekerja kembali seperti karakter dirinya. Tapi apa? Di atas kebaikan semuanya, karena mereka penduduk surga. Yang rajin baca Quran, dia akan baca lagi. Dan yang menguatkan ini adalah apa? Hadits siapa itu tentang Khuzaimah bin Sabit, yang Rasulullah SAW mimpi masuk surga, kemudian mendengar ada orang membaca Al-Quran di dalam surga. Rasulullah tanya, siapa ini? Khuzaimah bin Sabit. Kemudian Rasulullah mengatakan, kadzalikumul bir, seperti itulah berbakti. Memang dia di dunia adalah berbakti kepada orang tuanya. Dan ternyata apa? Dia nanti di surga dan membaca Al-Quran. Wallahu a'lam.